Halo guys, halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran di tahun yang baru ini. Kali ini gue bakal ngerangkum film berjudul Inisial D yang dirilis pada tahun 2005. Dan sekaligus film ini dibintangi oleh aktor papan atas yaitu Jai Cho. Dibuka singkat dengan pembalap jalanan Takeshi Nakasato dari Nike yang mengendarai Nissan Skyline GT-R berwarna hitam. Dan Ryusuke Takashi dari tim Red Sun yang mengendarai Mazda RX-7 berwarna putih. Sedang berbicara tentang rencana balapan yang akan mereka ikuti. Tapi hal itu setelah mereka bisa mengalahkan dewa balap dari Gunung Akina. Film ini lalu berpusat pada tokoh utamanya bernama Takumi Fujiwara, seorang siswa sekolah menengah yang kesehariannya membantu ayahnya mengantarkan tahu menyusuri jalanan ekstrim di Gunung Akina menggunakan mobil Toyota AE86 milik ayahnya. Sementara ayahnya mantan pembalap terkenal yang setiap hari kerjaannya hanya mabuk-mabukan karena ditinggal istrinya. Sesudah Takumi menyelesaikan pekerjaannya, dialah yang selalu membersihkan rumah dan memindahkan ayahnya ke kamar. Ketika libur sekolah, Takumi juga bekerja part-time di sebuah pom bensin milik ayah dari temannya Itsuki. Itsuki, seorang putra dari pemilik pom bensin, memiliki cita-cita menjadi pembalap jalanan nomor 1 di Jepang. Sementara seorang wanita bernama Natsuki Mogi, teman sekelas yang membuat Takumi tertarik. Dia tersenyum saat dia berjalan melewati Takumi. Tapi Natsuki juga diam-diam telah berkencan dengan seorang sugar daddy yang mengendarai Mercedes. Sugar daddy inilah yang membantu keuangan Natsuki dan ibunya ketika mereka kesusahan. Sementara itu Takeshi dari Nike mendatangi pom bensin dan bertemu dengan Takumi. Dia menanyakan apakah pemilik pom bensin ini adalah dewa balap dari Gunung Akina. Namun tidak berselang lama, Itsuki datang dan mengatakan bahwa dialah dewa balapnya itu. Tapi setelah ayahnya mati beberapa tahun lagi. Ayah Itsuki bernama Yuchi mengatakan kalau tidak ada dewa balap di Gunung Akina. Namun Takeshi nggak peduli dan rencananya malam nanti dia bakal menunggu si dewa balap tersebut. Hal ini membuat Itsuki dengan senang hati menerima tantangan tersebut, dengan Takumi yang menjadi asistennya. Asisten sekaligus tukang cuci mobil lebih tepatnya. Malam harinya di Gunung Akina, Itsuki datang dengan 2 mobil bersama teman-temannya. Takumi mengingatkannya kalau dia harus pulang tepat waktu karena ayahnya yang sangat menakutkan. Dari setelannya plus gaya jalannya memang Itsuki ini nggak ada tandingnya. Gaya-gayanya sudah mirip banget sama pembalap profesional. Kemudian dimulailah balapan ini dengan Itsuki didampingi Takumi dan Takeshi didampingi oleh Ryusuke. Amatirnya Itsuki ini sudah kelihatan sebelum balapan dimulai. Hitungan race yang belum selesai, tapi dia malah sudah curi start duluan. Hingga Ryusuke pun berkata kalau dia ini sepertinya pembalap amatir. Alhasil dalam balapan ini belum aja sampai finish, mereka berdua terhenti akibat Itsuki yang nggak fokus. Nggak fokus karena berbicara dengan Takumi yang tegang karena gaya nyetir Itsuki ini yang sangat amatir. Setelah dipermalukan, Itsuki mengantar Takumi tepat pada waktunya pukul 3 pagi. Namun dengan keadaan Takumi yang muntah setelah sampai ke rumah. Di salah satu minimarket, Takeshi berkata ingin banget buat balapan dengan mobil Ryusuke. Tetapi Ryusuke menasihatinya kalau Takeshi masih memiliki banyak kelemahan, terutama ketika tikungan tadi. Manuver Takeshi sangat lamban walaupun mobil GT-R-nya ini memiliki tenaga yang sangat besar. Sehingga di lintasan seperti Gunung Akina yang memiliki banyak tikungan tajam, Takeshi akan mudah disalip oleh musuhnya. Setelah mendapatkan nasihat dari temannya, Takeshi pulang menyusuri Gunung Akina. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan mobil yang melaju dari arah belakangnya. Dia pun meladani mobil ini tapi dengan mudah disalip melalui lintasan tikungan siksa. Takeshi sempat memandangi mobil ini dan mendapati kalau itu adalah Toyota AE86 dengan tulisan toko tahu di bagian mobil. Keesokan harinya, Itsuki yang dikalahkan meminta ayahnya untuk membelikannya GT-R supaya nanti dia bisa menang. Tapi hal itu ditentang ayahnya yang mengatakan bisa saja dia mati. Syukur-syukur semalam dia bisa selamat. Tidak berselang lama, Takeshi datang kembali ke pom bensin. Dia menanyakan perihal siapa pemilik Toyota AE86 yang semalam mengalahkannya. Tapi lagi-lagi dia masih belum mendapatkan jawaban pasti. Yuji menebak orang tersebut kemungkinan Bunta, teman lamanya sekaligus ayah dari Takumi. Selepas kerja part-time, Takumi bertemu dengan teman kencannya Natsuki Mogi. Karena sekolahnya lagi libur, mereka memutuskan menghabiskan waktunya di sebuah danau. Takumi juga berencana mengajak pacarnya ini untuk liburan ke pantai, yang dimana Natsuki sudah membeli pakaian seksi untuk mereka pergi nanti. Setelah itu, mereka berpisah, dan Natsuki meminta untuk menjemputnya di hari Minggu di stasiun kereta api. Di malam harinya, tiba-tiba saja Yuchi datang ke toko tahu untuk mengajak Bunta melepas penat di hiburan malam. Walaupun hubungan mereka ini memang tidak harmonis, karena sebelumnya Bunta menghasut orang-orang untuk tidak membeli bensin di tempat Yuchi karena harganya yang sangat mahal. Tetapi Yuchi mengajak Bunta bertemu karena dia penasaran. Sekaligus dia menyanjung Bunta karena berhasil mengalahkan GT-R tempo dulu. Namun Bunta membantah hal itu dan mengatakan kalau anaknya Takumilah yang melakukannya. Soalnya 5 tahun yang lalu Bunta terkena penyakit wasir yang sangat parah, membuatnya tidak bisa duduk terlalu lama dan anaknya disuruh menggantikannya.
Yang berarti ketika itu usia Takumi baru 13 tahun dan menyetir di jalanan Gunung Akina yang terkenal terjal. Pada awalnya Takumi berangkat dari rumah pukul 4 pagi dan dia kembali ke rumah pukul 5:30 menit. Setahun kemudian dia bisa kembali ke rumah dengan waktu 5:15 menit. Bahkan dia pernah pulang tepat pukul 5 pagi. 2 tahun setelahnya dia bahkan bisa pulang sebelum jam 4:30, di mana itu sudah termasuk dalam pengambilan tahu. Yang berarti sekarang Takumi hanya membutuhkan waktu 4,30 menit untuk mengitari Gunung Akina. Selama 5 tahun itu pun Takumi tidak pernah kecelakaan. Tapi ada satu momen di mana ketika dia ingin buru-buru, dalam posisi ngantuk dia menginjak penuh pedal gasnya yang menyebabkan tahunya hancur ketika dia sampai rumah. Alhasil dia dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Suatu hari ayahnya memiliki ide dengan memberikan secangkir minuman untuk disimpan di dalam mobilnya. Jika sampai airnya setetes saja tumpah, maka ayahnya akan membunuhnya. Dan dari situlah skillnya perlahan mulai semakin berkembang. Di hari berikutnya, Itsuki berubah pikiran dan memutuskan tidak jadi membeli mobil GT-R. Itsuki yang sebelumnya bertemu Bunta dinasihati kalau pembalap itu harus bangkit lagi setiap dia kalah. Jadi Itsuki ini memutuskan ingin menggunakan mobil ayahnya untuk balapan nanti malam. Awalnya ditolak mentah-mentah oleh ayahnya ini, tapi ayahnya tidak bisa mengelak karena ada bukti pembayaran kalau ayahnya semalam pergi ke tempat hiburan. Yuchi kemudian menghubungi Bunta marah-marah karena anaknya Itsuki sekarang memakai mobilnya untuk pergi balapan. Demi keselamatan nyawa anaknya, dia memohon ke Bunta supaya Takumi turun malam ini buat balapan. Kemudian ayahnya menawarkan kesepakatan. Kebetulan kan Takumi ini juga butuh mobil buat jemput pacarnya hari Minggu nanti. Jadi kalau Takumi ini bisa memenangkan balapan malam nanti, dia akan memberikan mobil plus tangki bensin harus penuh ketika dia selesai. Di Gunung Akina, Itsuki sudah bersiap balapan dengan membawa mobil ayahnya. Tetapi dengan mobil seperti ini buat nikung pun bakal susah banget kan? Alhasil dia diusir dari arena ini karena tidak memenuhi kriteria. Pada akhirnya Toyota AE86 naik ke puncak dan bergabung mengikuti balapan. Itsuki yang melihat sangat senang mengira kalau itu adalah Bunta. Namun yang dia lihat ternyata temannya sendiri yaitu Takumi. Takumi menjelaskan kalau dia sudah 5 tahun mengantar tahu melewati jalanan ini. Bahkan dia sudah mengalahkan si mobil GT-R itu tempo dulu. Takumi datang cuma karena permintaan ayahnya untuk balapan dengan Takeshi. Mau dari tim Red Sun, tim Nike, dan Itsuki sama-sama menyaksikan balapan ini. Dan balapan pun dimulai antara Takeshi melawan Takumi. Dalam jalan lurus, memang Nissan GT-R ini pasti selalu unggul. Memang di awal race, jalanan Akina ini hanya lurus saja. Tetapi ketika menuruni bukit, barulah tikungan tajam banyak bermunculan. Sepanjang race, Takumi tidak mampu menyalip dan hanya bisa menempel Takeshi dengan ketat. Tapi di 5 tikungan akhir, barulah akan menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Dengan memanfaatkan lebar jalan dan menyalip dari pinggir parit untuk menikung dari arah dalam, Takumi pun berhasil unggul dan Takeshi dengan GT-R-nya perlahan melambat. Ketika di bawah, Takumi dihentikan oleh Ryusuke. Ryusuke memuji teknik menyetir Takumi dan menawarkan diri untuk balapan dengan dirinya. Tetapi Takumi menolak karena malam ini dia hanya balapan untuk ayahnya. Takumi akhirnya bisa berlibur dengan pacarnya. Dia dan Natsuki bersenang-senang saat kencannya di pantai. Takumi juga dipuji karena cara mengemudinya yang sangat baik, sehingga Natsuki tidak mabuk dan bahkan dia tidak perlu meminum obat. Terakhir sebelum berpisah, dia mendapatkan bonus berupa kecupan dari pacarnya ini. Di pom bensin, Itsuki akhirnya membeli Toyota AE86-nya sendiri dan membentuk timnya yang dinamai dengan Akina Speedstar. Dia memanggil Takumi sebagai dewanya dan meminta untuk mengajari balapan di Gunung Akina. Yang satunya gila karena baru beli mobil Toyota AE86 baru, dan satunya lagi gila karena sedang jatuh cinta. Ketika menuruni gunung, Itsuki meminta saran ke Takumi. Dia menyetir menuruni gunung sementara Takumi memberikan masukan dari cara dia mengemudi. Di tengah jalan menuruni gunung, ada sebuah mobil Evo 4 yang datang dengan kecepatan yang tinggi dari arah belakang. Takumi meminta Itsuki menyalakan lampu darurat untuk mengalah, tapi mobil ini malah menabrak mereka dari belakang. Pria bernama Seiji dari pembalap profesional mengira kalau itu mobil tukang tahu yang biasa lewat, namun hanya seorang sampah seperti Itsuki. Mereka berdua lalu tidak menghiraukan hinaan itu, dan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Atas hal itu, Itsuki ngoceh-ngoceh gak jelas ke Takumi yang menyebabkan dia malah gak fokus, dan mobil Evo tadi sudah membentang di tikungan yang membuat Itsuki hilang kendali. Takumi yang marah meminta supaya dia saja yang menyetir dan meladeni pembalap songong ini. Beraksi dengan mobil yang berbeda, Takumi pun kesulitan sampai menghantam pembatas jalan. Dia juga mengeluh karena mobilnya tidak seenak seperti punya ayahnya. Itsuki pun hanya bisa berteriak-teriak dengan cara mengemudi Takumi dan berakhir pingsan. Takumi pada akhirnya berhasil menyalip mobil ini, dan menyebabkan Seiji kaget dan lepas kendali. Mobilnya pun berputar dan menghantam pembatas jalan. Sesampainya di rumah, Takumi khawatir menanyakan keadaan Itsuki apakah dia baik-baik saja. Itsuki lalu memberikan syarat kalau dia masih baik-baik saja. Kedua kalinya Takumi menanyakan hal yang sama, namun tetap dijawab baik-baik saja. Dan yang terakhir ditanya lagi, namun tetap dijawab Itsuki baik-baik saja.
Sampai pada akhirnya Itsuki pingsan karena dia terlalu baik-baik saja. Keesokan harinya Yuichi mengomeli Takumi atas apa yang mereka lakukan semalam. Bukan karena mobilnya yang rusak, tapi karena Takumi bisa mengalahkan seorang pembalap profesional hanya dengan mobil rongsokan milik Itsuki. Sementara si Raja Balap baru satu putaran mengitari Akina masih mabuk dari semalam sampai sekarang. Takumi juga menemukan kalau mobil Itsuki tidak bekerja sama seperti mobil ayahnya. Untuk menyetel suspensi saja, ayahnya membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan, seperti mengecek rem, jarak roda, dan lain sebagainya. Malam harinya, Takumi tidak sengaja berlintas dengan Ryusuke yang sedang sibuk menyetel mobilnya. Takumi menghampirinya dan ingin menanyakan perihal penyetelan seperti suspensi dan juga ban. Dengan senang hati, Ryusuke menjelaskan kalau menyetel hal semacam itu, dia membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Sementara bunta ayahnya hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk membuat mobilnya sempurna. Keseimbangan mobil Takumi juga disetel sedemikian rupa, yang berarti bisa dikatakan kalau mobilnya ini sudah sangat sempurna. Takumi pun kemudian menyetujui balapan yang diinginkan Ryusuke. 3 minggu dari sekarang dia akan melakukannya sambil menunggu Ryusuke selesai men-setting mobilnya. Nah, ketika dalam perjalanannya menyusuri bukit ini, Takumi dikejar oleh salah satu ketua dari pembalap Emperor bernama Kiyoshi Sudo. Kiyoshi ingin menjajal sendiri kemampuan balap si tukang tahu ini. Mungkin karena rasa penasaran dan juga tantangan untuk dirinya sendiri. Tapi sayangnya dalam momen ini mobil Takumi bermasalah dan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya mesin Toyota E86-nya mati total dan akhirnya rusak. Atas apa yang dialaminya, Takumi merasa sedih. Ayahnya sendiri tidak banyak bicara ketika mengetahui kalau mobilnya ini rusak. Bahkan dia tidak marah atau memukul anaknya. Sorenya pun Takumi disamperin oleh Ryusuke, menawarkan mobilnya untuk dipinjamkan. Tetapi lagi-lagi hal itu ditolak oleh Takumi. Takumi yang pulang ke rumah ditawarkan kue keju yang diberikan oleh Natsuki. Ayahnya juga memberitahu kalau Natsuki sedang mengunjungi kampung ibunya selama 2 minggu dan akan menghubungi Takumi ketika dia sudah kembali. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Takumi, ayahnya bersama Yuichi sedang mengerjakan mesin baru untuk Toyota AE86-nya ini. Dengan insting bunta, dia ingin memasukkan mesin balap ke dalam mobil tuanya ini. Hal ini sebenarnya cukup gila sih, tapi sekarang Toyota AE86-nya sudah lebih bertenaga dengan mesin balap yang ditanamkan di dalamnya. Bunta bersama Yuichi lantas membawa mobil itu ke pom bensin setelah mereka sebelumnya test drive di Gunung Akina. Takumi pun kembali tersenyum melihat kembalinya mobil yang selama ini menemaninya. Dia berusaha menyesuaikan diri dengan mobil barunya ini, tetapi kali ini ayahnya turun tangan sendiri untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara memanfaatkan mekanik baru yang ada di dalam mobil ini. Dan satu lagi, ayahnya hanya akan menunjukkan anaknya sekali saja. Jadi Takumi harus benar-benar memperhatikan teknik ayahnya dan juga mempelajari setelahnya. Sementara Itsuki bersama karyawan ayahnya yang sebelumnya menolongnya ketika dia muntah-muntah, berencana mengajaknya ke Love Hotel untuk melepas penat di hati. Namun ajakan Itsuki ditolak mentah-mentah dan malah berakhir ditampar. Nah, tapi setelah itu Itsuki melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Natsuki keluar dari hotel ini dengan seorang pria. Dan segeralah dia mengadu ke temannya pas makan siang perihal hal ini. Secara terang-terangan dia mengatakan kalau pacarnya ini hanya butuh duit 30.000 yen untuk menidurinya. Itsuki memberitahu kalau pacarnya ini seorang pelacur, yang dimana memancing Takumi marah dan terjadilah perkelahian di pom bensin ini. Di sore harinya, Ryusuke bersama Takeshi mendatangi Takumi untuk mengingatkannya balapan mereka malam nanti. Dalam perjalanannya, Takumi secara tidak sengaja melihat Natsuki di perlintasan kereta api. Ketika dia ingin mengejarnya, dia terhalang oleh kereta yang sudah keburu jalan. Takumi kemudian berusaha meneleponnya di wartel umum, mengatakan kalau setelah balapan di Gunung Akina, dia akan menemui Natsuki. Namun Natsuki menolaknya dengan mengatakan lebih baik dia saja yang mengunjungi Takumi ketika dia sudah balik. Dengan raut wajahnya yang sedih, lantas Natsuki berkata ke sugar daddy-nya kalau ini adalah malam terakhirnya. Dia tidak ingin bertemu lagi dan hanya ingin bertemu dengan pacarnya Takumi. Malam hari pun telah tiba dan balapan akan segera dimulai. Balapan kali ini akan diikuti oleh Kiyoshi dari tim Emperor, Ryusuke dari tim Red Sun, dan Takumi dari tim Tahu. Pada awalnya, Ryusuke menawarkan kerjasama untuk menyingkirkan Kiyoshi terlebih dahulu. Tetapi hal itu ditolak Takumi yang mengatakan dia bakal ngalahin mereka berdua. Dari awal, ketiganya sudah saling tancap gas untuk mendahului. Ryoichi memimpin sementara Ryusuke mengekor dan Takumi yang paling buncit. Ketika melewati terowongan, Ryusuke tiba-tiba melambatkan laju mobilnya. Dia sengaja membiarkan Kiyoshi melewatinya dan kemudian mengikutinya dengan cermat dari belakang. Barulah ketika memasuki jalan menikung, Takumi dan Ryusuke menyalip dengan memanfaatkan trik parit dan mengambil sisi dalam. Di tengah balapan yang cukup panas ini, para pembalap diberitahu kalau baru saja sebuah mobil keluar dari taman dan sedang menuju ke arah atas gunung. Ryoichi yang sudah lumayan panas tidak memperdulikan peringatan itu dan memaksa untuk menyalip di lintasan lurus. Alhasil dia terpaksa membanting setir ketika berlintas dengan mobil yang berlawanan arah. Mobilnya pun terpental dari sisi tebing dan jatuh ke sisi bawah jalan dengan mobilnya yang hancur.
Sekarang yang tersisa tinggal Takumi dan juga Ryusuke. Ryusuke memimpin dengan tersisa 5 tikungan terakhir di bawahnya. Bunta yang kebetulan menonton balapan ini menjelaskan kalau ban mobil milik Ryusuke sudah mulai kehilangan cengkeramannya akibat kebanyakan ngesot tadi. Sekarang ini tergantung kepada Takumi apakah dia bisa mengambil kesempatan di 5 tikungan terakhir. Singkat cerita, mereka sudah sampai di 2 tikungan akhir. Dan pada akhirnya Takumi berhasil memanfaatkan celah ini dan menyalip Ryusuke. Ketika di bawah, Ryusuke mengakui kekalahannya dan menawarkan Takumi bergabung dengan tim balap barunya. Tetapi Takumi tidak tertarik dan lebih memilih pergi menemui pacarnya Natsuki. Namun pada akhirnya Takumi melihat sendiri dengan mata kepalanya. Seorang pria menurunkan pacarnya dengan sebuah pelukan. Walaupun Takumi ini jago nikung di Gunung Akina, tapi sayangnya dalam hal ini dia kena tikung lumayan dalam. Takumi dan Natsuki juga melihat satu sama lain. Namun Takumi memilih pergi sambil menangis dan Natsuki yang jatuh ke tanah sambil dia menangis juga. Ketika di rumahnya, dia menelepon Itsuki untuk meminta maaf. Kemudian dia menelepon Ryusuke untuk menerima tawaran bergabung dengan timnya yaitu Project D. Itu tadi guys rangkuman gue untuk film Inisial D yang dibintangi oleh Jai Cho. Bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Semoga video kali ini bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka video ini silahkan press tombol like-nya. Mungkin hanya itu dari gua. By the way, sampai jumpa lagi kita guys di next video.